Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, di kesempatan kali ini kita memulai acara Daily Accounting bersama saya Mulia Melisa sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Di sini saya mempunyai tema yang menarik untuk pembahasan hari ini, yaitu Accounting in Action, yang mana kita dapat lebih mendalami apa itu akuntansi, apa saja prinsip-prinsip akuntansi, bagaimana pencatatan setiap transaksi dalam akuntansi, dan masih banyak lagi. Baiklah, agar mempersingkat waktu, di sini saya sudah menghadirkan langsung 3 orang narasumber. Saya akan mengajak mereka untuk berkenalan terlebih dahulu. Dengan yang pertama, Bapak Sandi, silakan memperkenalkan diri kepada kita semua. Perkenalkan kepada penonton sekalian, nama saya Sandi Muhammad Akbar. Saya bekerja sebagai guru akuntansi, tepatnya di sebuah sekolah negeri swasta. Oke, dilanjutkan dengan Mbak Adel. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Adelia Putri Kesuma, profesi saya sekarang sebagai notaris. Kemudian yang terakhir ada Bapak Pandu, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habibur Nugraha. Saya sekarang menjabat sebagai pengamat akuntansi profesional. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian akuntansi. Dan terdiri dari apa sajakah kegiatan dalam akuntansi? Untuk Bapak Sandi, silakan boleh dijawab, Pak. Oke. Akuntansi itu adalah sebuah proses, yaitu proses pencatatan. Secara garis besarnya itu adalah pencatatan yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, yang kedua pencatatan, dan yang ketiga pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi yang berada di suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang telah terjadi. Yang kedua yaitu pencatatan atau recording. Pencatatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi sebelumnya secara kronologis dan sistematis. Dasar dalam pencatatan transaksi adalah buktinya. Pencatatan itu dibagi menjadi 3, yaitu record atau pencatatan data yang telah diidentifikasikan ke dalam jurnal umum. Yang kedua classify, yaitu pengklasifikasian atau pengelompokan akun-akun yang sama ke dalam buku besar. Dan yang ketiga yaitu summarize, yaitu pengiktisaran ke dalam neraca saldo. Yang terakhir yaitu yang akan saya jelaskan adalah pelaporan. Pelaporan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan hasil yang telah kita buat tadi kepada para pemakai atau stakeholder atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Baik Mbak Mulia, begitu. Bagus sekali pendapat dari Bapak Sandi. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bapak, Pak. Bahwa seperti yang kita ketahui, transaksi keuangan adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Bisakah Anda memberikan beberapa contoh yang dapat membuktikan hal tersebut? Oh, baik. Di sini saya ibaratkan saja ya, dengan saya itu memiliki sebuah perusahaan. Nah, perusahaan saya itu membeli peralatan secara cash. Pada transaksi tersebut, ini akan mempengaruhi posisi keuangan di perusahaan, yaitu di mana aset perusahaan berupa cash akan berkurang, sedangkan peralatan di sisi lain akan bertambah. Begitu, Mbak. Baik, dirasa sudah cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Bapak Sandi. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai siapa saja pengguna laporan keuangan dalam akuntansi. Silakan untuk Mbak Adel menjawab. Baiklah, pengguna itu terbagi menjadi 2, yaitu pengguna eksternal dan internal. Pengguna eksternal yaitu pengguna yang berasal dari luar perusahaan. Contoh pengguna eksternal itu ada 6, yaitu ada pelanggan atau customer. Yang kedua itu ada pihak yang meminjamkan uang atau kreditor. Yang ketiga itu ada pihak yang menanamkan modal, investor. Yang keempat itu ada dirjen pajak atau taxing authorities. Yang kelima itu ada badan regulator, dan yang terakhir itu ada serikat pekerja. Sedangkan pengguna internal itu pengguna yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya itu ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya, dan pimpinan. Sepertinya sudah dapat dimengerti apa yang telah dijawab oleh Mbak Adel.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan kemudian apa 5 asumsi dasar dalam akuntansi. Silakan dijelaskan menurut pemahaman Anda, Bapak Pandu. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mulia. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 5, yaitu standar akuntansi umum berbasis IFRS, yaitu standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contohnya perusahaan Telkom, Bank BRI, dan lain-lain. Standar akuntansi yang kedua itu yaitu standar akuntansi etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar yang digunakan oleh perusahaan non-emite atau perusahaan yang publis di Bank Indonesia. Lanjut ke standar yang tiga yang digunakan di Indonesia yaitu standar akuntansi pemerintah. Standar ini digunakan hanya khusus untuk pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, standar ini khusus digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lanjut, standar yang keempat yaitu standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Contohnya bank syariah, mudarabah, dan lain-lain. Standar akuntansi yang kelima yaitu standar akuntansi organisasi nirlaba. Standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Contoh, lembaga swadaya, panti sosial, panti asuhan, dan sebagainya. Lanjut yang ke-6 yaitu standar akuntansi EMKM atau entitas mikro, kecil, menengah. Standar ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Contohnya industri rumah tangga, kecil, dan menengah. Nah, asumsi dasar akuntansi itu terdiri atas 5 asumsi, yaitu asumsi ekonomi entity yang merupakan asumsi menyatakan bahwa perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri, yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Aset perusahaan secara hukum terpisah dari aset pribadi, dan apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan, maka laporan keuangan sama dengan perusahaan induknya. Terdapat 3 bentuk kepemilikan bisnis yang dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Yang membedakan antara perusahaan-perusahaan ini adalah kalau perusahaan perseorangan modal berasal dari 1 orang. Kalau perusahaan persekutuan modal berasal dari 2 orang atau lebih. Sedangkan pada perusahaan perseroan modal dari pemilik dalam bentuk kepemilikan saham. Perbedaan selanjutnya yaitu pada perusahaan perseorangan laba diterima sendiri dan rugi ditanggung sendiri. Pada perusahaan persekutuan laba dan rugi dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Pada perusahaan perseroan laba dan rugi dibagi sesuai dengan saham yang diinvestasikan. Lanjut perbedaan yang ketiga yaitu perusahaan perseroan menanggung tanggung jawab tidak terbatas. Perusahaan persekutuan menanggung tanggung jawab terbatas karena terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini merupakan sekutu yang mengelola perusahaan tersebut, sedangkan sekutu pasif ialah sekutu yang hanya memberikan dana kepada perusahaan. Lanjut, pada perusahaan perseroan tanggung jawab terbatas. Asumsi yang kedua yaitu going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasi terus secara jangka panjang. Asumsi yang ketiga yaitu monetary unit. Semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dengan satuan mata uang. Walaupun bersifat barang, hal tersebut tetap harus dinyatakan dalam satuan mata uang. Lanjut,
sebentar. Asumsi yang berikutnya, yaitu asumsi periodik. Perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan keuangan dalam beberapa periode, yaitu laporan keuangan per bulanan, laporan keuangan per kuartalan atau per 3 bulan, laporan keuangan per semesteran atau per 6 bulan, laporan keuangan atau per tahunan. Nah, asumsi yang berikutnya itu akrual. Dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini tidak melihat ada atau tidaknya kas yang masuk dan keluar. Lawan dari akrual adalah cash basic. Cash basic adalah dasar pencatatan di mana transaksi dicatat apabila kas sudah dibayarkan atau diterima. Baik, begitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih sudah menjelaskan. Saya ingin bertanya, itu menurut Bapak, apa bukti bahwa prinsip going concern memang diterapkan dalam akuntansi, Pak? Oh, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mulia. Pertanyaan yang sangat bagus. Buktinya yaitu, misalkan kita menyewa sebuah gedung selama 10 tahun ke depan. Nah, dalam jangka 10 tahun tersebut, kita harus memastikan bahwa perusahaan kita itu masih ada selama 10 tahun tersebut. Jadi begitu, Mbak. Itulah buktinya. Oh, baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Pandu. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja prinsip akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Silakan dijelaskan oleh Bapak Sandi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu prinsip akuntansi. Di sini prinsip akuntansi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsip ini, prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan, tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang diterima ataupun tidak. Ini sesuai dengan accrual basis ya. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan, tanpa mempertimbangkan apakah adanya kas yang masuk atau keluar. Yang ketiga yaitu prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, yang akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu prinsip pengakuan harga perolehan awal, di mana prinsip ini, aset yang diperoleh pada tanggal perolehan akan dinilai berdasarkan harga perolehan awal, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, aset tersebut tetap dinilai dan dilaporkan sebesar harga perolehan awal. Oleh karenanya, prinsip ini menyajikan harga yang tidak sebenarnya. Yang kedua yaitu prinsip nilai wajar. Yang di sini aset dinilai pada tanggal perolehannya, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, aset akan dinilai dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya, berdasarkan harga pasar, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang sebenarnya. Dari kedua prinsip ini, yang paling banyak dipakai adalah prinsip nilai wajar, karena menyajikan nilai yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengakuan secara penuh. Prinsip pengungkapan secara penuh adalah prinsip yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kelima yaitu prinsip penandingan. Prinsip penandingan adalah prinsip di mana pendapatan dan beban sehubungan dengan perolehan, pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Berarti tidak boleh dilaporkan pada periode yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi ada sebuah persamaan dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Saya akan menjelaskan dulu di sini apa itu aset. Aset itu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu 1, sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga dapat memberi manfaat yang di masa akan datang. Dan yang terakhir ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas yang masuk, perolehan aset selain kas, atau penurunan kewajiban. Nah, aset ini terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Aset itu ada yang pertama harta lancar, yang umur manfaat asetnya kurang dari 1 tahun, seperti dicontohkan, saya akan contohkan kas, wesel tagih, piutang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, yang umur manfaatnya lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, saham, dan properti. Yang ketiga, harta tetap, yaitu fixed asset, yang umur manfaatnya lebih dari 1 tahun, seperti tanah,
gedung, mesin, dan peralatan. Dan yang terakhir yaitu harta tak berwujud. Di sini dibagi lagi menjadi hak cipta, hak paten, goodwill, trademark, dan lain-lain. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, kewajiban yang akan dilunasi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ditandai dengan adanya aliran kas keluar, penurunan aset selain kas, atau peningkatan kewajiban lainnya. Contohnya seperti utang usaha, utang wesel, dan lain-lain. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban atau liabilitas ini dikelompokkan menjadi yang pertama, utang lancar, seperti utang wesel, beban ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, dan utang usaha. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Biasanya lebih dari 1 tahun utang jangka panjang ini. Yang terakhir yaitu utang lain-lain, yaitu utang kepada direksi dan pemegang saham. Baik, Begitu, Mbak. terima kasih kepada Bapak Sandi. Dilanjutkan kepada Mbak Adel mengenai karakteristik equity dan apa perbedaan antara pendapatan atau revenue dengan penghasilan atau income. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas terlebih dahulu. Ekuitas yaitu hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang termasuk dalam akun ekuitas yaitu ada modal pribadi, modal saham, laba ditahan, dan modal simpan untuk koperasi atau modal anggota. Selanjutnya itu ada share capital ordinary. Share capital ordinary yaitu uang yang tertanam dalam suatu perusahaan yang mana uang tersebut disumbangkan oleh para pemegang saham. Dan yang terakhir itu ada retained earnings, atau sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan. Yaitu yang pertama ada revenue atau pendapatan. Kalau revenue itu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk, barang atau jasa, dari pelanggan dan tidak berasal dari penanaman modal. Sedangkan income atau penghasilan yaitu jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan, beban dan biaya-biaya lainnya. Di sini saya akan mencontohkan perbedaan pendapatan dan penghasilan. Yang pertama yaitu kita masuk ke contoh soal. Contohnya, Vina menjual 10 baju yang dibeli di pasar dengan harga 50.000 per bijinya. 10 baju yang dibeli Vina dari pasar memiliki harga 25.000 per biji. Itu harga pokok penjualannya. Terus biaya operasional penjualan 50.000. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang di bagian pendapatannya. Yaitu kalau di bagian revenue-nya, pendapatan Vina dari penjualan baju tersebut 50.000, yang diperoleh dari 10 baju yang terjual dikalikan dengan harga 50.000. Berarti 50 kali 10 baju yaitu 500.000 kan? Sedangkan yang di income atau penghasilan Vina dari penjualan baju adalah sebesar 200.000. Kenapa 200.000? Karena yang diperoleh dari total penjualan 500.000 tadi didapat dari 10 dikali 50.000 kan? Dikurangi harga HPP-nya 250.000, yaitu 10 dikali 25.000 dapatlah hasilnya 250.000 dan dikurangi biaya operasionalnya 50.000. Berarti 500 dikurang 300 yaitu dapat hasilnya 200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue. Revenue itu setiap peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode tertentu yang berasal dari aktivitas normal atau aktivitas utama perusahaan akan meningkatkan ekuitas yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, penurunan kewajiban yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada expense. Expense yaitu pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu ada dividen. Dividen itu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Macam-macam dari dividen itu ada 4. Yang pertama itu ada dividen tunai, yang kedua itu ada dividen saham, yang ketiga itu ada dividen properti, dan yang terakhir itu ada dividen intern. Sekian penjelasan dari saya.
Oke, sudah cukup jelas. Langsung saja kita lanjut dengan pembahasan terakhir kita yang ingin saya tanyakan. Ketika transaksi dicatat, maka akan berpengaruh kepada persamaan dasar akuntansi. Pengaruh itu dapat berupa apa? Silakan dijelaskan kepada Bapak Pandu. Jika suatu transaksi mempengaruhi akun-akun pada posisi yang sama, misalnya pada posisi sebelah kiri atau aset, maka setidaknya satu akun bertambah, maka satu akun yang lain harus berkurang, dan sebaliknya. Jika transaksi mempengaruhi akun-akun pada posisi yang berbeda, akun setidaknya satu akun bertambah, maka akun yang lain juga bertambah, maka akun yang lain juga bertambah, dan sebaliknya. Jadi begitu. Terima kasih kepada Bapak Pandu. Silakan Bapak Sandi untuk memberikan contoh soal dari poin 1 dan poin 2 yang telah dijelaskan oleh Bapak Pandu tadi. Oke, baik. Di sini contohnya yang pada poin pertama tadi. Jika suatu transaksi mempengaruhi akun-akun pada posisi yang sama. Misalnya saya membeli ini peralatan untuk perusahaan saya ya. Nah, di perusahaan saya itu pada satu sisi, yaitu sisi aset, kas saya akan berkurang dan peralatan saya akan bertambah. Nah, di sini dapat kita lihat ada satu akun yang bertambah dan ada satu akun yang berkurang jika pada posisi yang sama. Sedangkan pada poin yang kedua yaitu jika transaksi mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda. Nah, ini misalnya saya berhutang kepada perusahaan lain untuk membeli peralatan. Nah, pada posisi aset saya akan bertambah. Dan sebaliknya di posisi liabilitas, utang saya akan bertambah juga. Gitu. Baik, rasanya sudah cukup untuk pembahasan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, dan untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya selaku host pada hari ini, meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam memandu kegiatan diskusi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.